Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman pemilih. Berjumpa kembali dengan YouTube channel JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Dan sebagaimana janji kami akan menghadirkan perbincangan menarik dan eksklusif. Karena pada kali ini kami menghadirkan narasumber yang saat ini memang kita culik kesempatannya di tengah-tengah kesibukan beliau. Karena sebentar lagi beliau akan terbang ke Jakarta, yaitu Bapak Arief Budiman, Ketua KPU Republik Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak, Bapak meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan hari ini. Baik Pak, untuk menghemat waktu yang ada, terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang operasionalisasinya di PKPU 6 2020, tentu ada hal-hal yang sifatnya strategis yang menjadi perhatian dan bahkan menjadi amanah untuk penyelenggara tingkat bawah agar akomodasi protokol COVID ini benar-benar dilaksanakan. Seperti apa bentuknya Pak? Iya, pesan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ya, itu undang-undang yang diterbitkan karena terbitnya Perpu 2 2020. Di dalamnya memerintahkan kepada penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di bulan Desember 2020 dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, KPU sudah menindaklanjuti dengan menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2020. Di dalamnya mengatur penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan. Jadi dimulai dari tahapan yang paling awal sejak kita melakukan rekrutmen PPK, PPS, kemudian PPDP, itu sudah prosesnya memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Nah, masuk di tahapan yang sangat penting sekarang ini ada pemutakhiran data pemilih, kemudian proses pencalonan, nanti akan ada kampanye, kemudian pemungutan dan penghitungan suara. Kami mengingatkan kepada bukan hanya penyelenggara pemilu sebetulnya, tetapi juga peserta pemilu dan pemilih agar semua memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah diatur di PKPU nomor 6. Jadi hal yang paling sederhana adalah menggunakan masker, ya. Kemudian menjaga jarak, kemudian sering-sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian memperhatikan suhu tubuh, karena dalam setiap tahapan kalau ada yang suhu tubuhnya terlalu panas, maka kita minta dia tidak mengikuti tahapan tersebut. Nah, jadi suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 ini akan sangat tergantung kepada seluruh pihak dalam mengimplementasikan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Dan bakal calon juga harus benar-benar mensosialisasikan ini ke konstituennya ya Pak? Iya, karena kan ada beberapa kegiatan yang akan melibatkan peserta pemilu dan konstituennya. Misalnya pada saat kampanye nanti, kemudian pada saat pendaftaran calon, biasanya mereka akan melibatkan konstituennya. Nah, mohon diberitahu konstituennya, perhatikan soal jaga jarak, penggunaan masker. Jangan sampai karena begitu riuhnya, begitu senangnya lalu beberapa hal prinsip ini dilanggar oleh mereka. Terkait dengan persiapan untuk tahapan pencalonan di 4 sampai dengan 6 September nanti Pak, apakah ada hal-hal yang memang perlu diingatkan kepada bakal calon terutama ataupun peserta pemilu dalam arti meliputi calon perseorangan juga terkait dengan hal-hal misalnya kesiapan untuk izin berhenti, mengundurkan diri atau pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Bagaimana teknisnya? Ya, pada prinsipnya peraturan KPU tentang pencalonan yang lama itu masih berlaku. Ya. Hanya ada beberapa pasal yang kita lakukan revisi. Misalnya pada saat Anda menyerahkan dokumen, ya, itu harus disterilisasi, dibungkus plastik, sterilisasi. Pada saat Anda datang ke kantor KPU tidak perlu membawa massa yang banyak, gitu ya.
Itu beberapa hal yang ditambahkan, ya. Tetapi untuk hal-hal yang sudah diatur di peraturan KPU pencalonan dan masih berlaku, mohon para peserta pemilu atau bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah 2020, Anda harus memenuhi kelengkapannya seluruhnya. Karena kalau kurang satu saja, itu Anda dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan menyerahkannya tepat waktu. Jadi pendaftaran pasangan calon akan dilakukan tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi dua pesan saya. Pertama, penuhi seluruh syarat-syaratnya. Yang kedua, penuhi dan serahkan kepada KPU tepat waktu. Artinya daftarnya tepat waktu. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan ya tentu menyangkut pertama, kalau melalui partai politik ya dukungan dari partai politik, ya. Jangan sampai secara administratif ya itu salah gitu loh. Misalnya yang harus tanda tangan ternyata bukan orang yang berhak tanda tangan. Jadi sudah harus dikelirkan dulu. Iya, itu harus bersih. Kalau calon perseorangan kan verifikasinya sudah kita lakukan, ya. Kemudian selain kelengkapan dukungan itu, syarat pencalonan itu ada juga syarat calon. Syarat calon itu syarat yang menyangkut diri Anda sendiri. Misalnya identitas, sudah punya KTP belum? Jangan-jangan mau daftar nggak punya KTP lagi gitu. Jadi kemudian keterangan-keterangan yang bersifat individual, ya dari bank, kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tentu ada koordinasi dengan pihak terkait yang mengeluarkan ya, keterangan ini, ya, Pak. KPU melakukan koordinasi dengan beberapa pihak karena memang ada beberapa hal yang KPU tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Misalnya apa? Misalnya pemeriksaan kesehatan. KPU kan bukan orang yang ahli memeriksa kesehatan sehingga bisa menyimpulkan seseorang itu sehat atau tidak. Nah, itu maka kerjasama dengan rumah sakit. Verifikasi ijazah pendidikan misalnya. Nah, mungkin itu bekerjasama dengan dinas pendidikan. Kemudian terkait dengan keterangan bebas pilot ya, itu dengan pengadilan bebas pidana. Kemudian perbuatan tercela dengan kepolisian. Jadi beberapa itu bisa dilakukan sendiri oleh KPU, tetapi beberapa dokumen yang lain itu verifikasinya ya berkoordinasi dengan lembaga terkait. Melihat kondisi seperti ini Pak ya, COVID ini tantangan ya Pak ya, tantangan khususnya pada penyelenggara. Menurut prediksi berangkat dari pengalaman yang lalu dan kondisi yang banyak kita ikuti sekarang, kita amati dari luar negeri ataupun yang sedang berjalan ini, untuk angka partisipasi ini bisa nggak kira-kira Bapak menjelaskan tolak ukur sehingga KPU bisa menentukan sekian persen? Ya, kalau KPU selalu optimis, ya. Makanya KPU masih memasang target sebagaimana target dalam pemilu sebelumnya 77,5%. Nah, tetapi dalam banyak riset yang saya baca, sebetulnya faktor yang paling mempengaruhi pemilih itu mau menggunakan hak pilihnya atau tidak, sebetulnya akan sangat tergantung pada peserta pemilunya. Nah, kalau pemilihan kepala daerah, peserta pemilunya kan bakal pasangan calon. Nah, kalau bakal pasangan calon yang ditampilkan atau yang ikut berkompetisi dalam pilkada, itu betul-betul diidolakan oleh masyarakat, betul-betul punya kualitas, pasti masyarakat akan tergerak untuk datang. Tetapi kalau yang disodorkan itu atau didaftarkan itu pasangan calon yang tidak berkualitas, tidak memenuhi harapan masyarakat, kemungkinan masyarakat juga akan enggan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Kenapa kesimpulan ini bisa muncul? Seringkali saya bertanya kepada mereka yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Apakah Anda tahu ada pemilu? Tahu Pak, saya Pak. Loh, kenapa kok Anda tidak menggunakan hak pilihnya? Nah, lalu alasannya itu tadi salah satunya. Ya masa calonnya begitu-begitu aja gitu. Maka penting bagi masyarakat pertama untuk bisa, ya kalau calon perseorangan ya, maka yang muncul itu adalah orang-orang yang berkualitas. Kemudian penting bagi partai politik. Kalau misalnya yang maju calonnya itu berasal dari dukungan partai politik, maka partai politik memilih calon yang memang betul-betul berkualitas. Nah, jadi kalau calonnya berkualitas, kompetisinya bagus, saya yakin masyarakat mau menggunakan hak pilihnya. Jadi di kondisi pandemi ini Pak, tentu
ada strategi dari KPU sendiri nanti di tahapan kampanye supaya memang benar-benar pesan-pesan dari seorang bakal calon atau pasangan lah benar-benar menjadi daya tarik lah begitu. Apakah dari visi misi ataupun program-program mereka. Seperti apalah nanti bentuknya, Pak? Sebenarnya KPU tidak punya ruang ya untuk bisa berkreasi lebih banyak. Misalnya mereka diminta bicara ini itu segala macam. Itu sebenarnya ruang itu tidak terlalu luas karena undang-undang sudah menentukan tema debat adalah 1 2 3 4 gitu ya. Nah, hari ini KPU menambahkan satu tema lagi untuk debat karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka salah satu tema yang kita usulkan adalah bagaimana bakal pasangan calon ini membuat strategi, membangun strategi untuk memerangi pandemi COVID-19. Ada bocoran ya, Pak? Nah, ini bocoran nih persiapan buat bakal calon nih. Seperti apa strateginya? Jadi tema-tema itulah yang mudah-mudahan bisa bukan hanya dijanjikan ya oleh pasangan calon, tetapi dia nanti juga bisa mengimplementasikan strategi itu. Minimal jadi contohnya ya, Pak ya? Iya, jadi kan ada soal perekonomian, kesehatan, kemudian ya layanan publik yang lain ya, termasuk strategi menangani COVID di tengah pandemi ini. Sejauh ini keyakinan Bapak dengan kesiapan penyelenggara sampai ke tingkat bawah, tentu Bapak sudah melihat mengevaluasi kesiapan kita itu sejauh ini untuk tanggal 9 Desember nanti. Iya, saya sudah memonitoring, memberikan supervisi. Tentu tidak sanggup ke seluruh tempat, ya. Tapi dari beberapa tempat yang saya monitoring, saya melihat mereka secara umum siap untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini. Ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan ukuran itu. Ya, pertama tentu soal regulasinya. Ada PKPU-nya, ada keputusan KPU, ada keputusan KPU provinsi dan kabupaten kota. Itu sudah disiapkan perangkatnya. Yang kedua SDM-nya. SDM-nya masih lengkap semua. Jadi mudah-mudahan mereka sampai dengan selesainya tugas tidak terhalang apapun ya, kesehatan, keselamatan gitu ya. Yang ketiga anggaran. Anggaran ini dipenuhi baik dari APBD maupun APBN. Ya, hanya ya masih ada beberapa yang belum 100% diselesaikan, tetapi anggaran yang sudah ada dalam rekening KPU itu masih cukup untuk digunakan. Nah, kalau melihat 3 indikator ini secara umum saya bisa simpulkan mereka siap untuk menjalankan Pilkada 2020. Kalau untuk Bapak secara pribadi dan juga sebagai representasi dari KPU secara nasional, ada pesan atau seperti apa kira-kira yang menjadi konsentrasi lah? Harus begini, seperti apa kira-kira? Kepada penyelenggara pemilu, saya ingin memberi pesan dalam menyelenggarakan pemilihan itu hal yang penting adalah membangun kepercayaan publik. Ya. Nah, dalam membangun kepercayaan publik, maka ada 4 hal yang harus Anda jaga dan kerjakan. Yang pertama, Anda harus bekerja secara transparan. Ya. Karena hanya dengan transparan, publik akan percaya dengan kita. Yang kedua, Anda harus profesional. Sebagai penyelenggara pemilu, Anda tahu betul apa itu pemilu, apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga, Anda bekerja dengan integritas yang bagus. Bekerja dengan integritas yang bagus itu bekerjanya mematuhi regulasi yang ada. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Yang keempat, Anda harus bekerja sebagai sebuah teamwork yang bagus. Karena lembaga KPU itu unik. Pengambilan keputusan-keputusannya kan tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, ya. Harus dilakukan dalam sebuah tim yang bekerjanya kolektif kolegial. Maka teamwork yang bagus itu tentu akan membuat kepercayaan publik tinggi kepada kita. Kalau Anda di antara Anda sendiri bertengkar terus, kepercayaan publik runtuh, mereka nggak percaya sama penyelenggara. Ini untuk menunjang teamwork nih Pak. Ya. Itu selain kesehatan organisasi, juga kesehatan SDM-nya. Ya. Mungkin ada pesan, tips barangkali atau kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu ditiru oleh penyelenggara di kabupaten kota. Mungkin Bapak sampaikan saja. Kepada teman-teman saya, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun kabupaten kota, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan dibarengi dengan olahraga yang cukup. Dengan begitu, kesehatan Anda akan terjaga. Kalau sehat
maka Anda tidak mudah diserang penyakit. Dan di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, jangan lupa protokol kesehatan harus Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. New norm harus kita bangun menjadi kebiasaan kita sekarang. Baiklah teman pemilih, akhirnya kita ke penghujung bincang-bincang kita, dan sekali lagi Bapak kami terima kasih Terima sekali. kasih. Bapak sudah banyak, Iya. tadi rencana saya hanya beberapa saja pertanyaan, ternyata mengembang juga sesuai dengan kebutuhan, dan sebenarnya ini menjadi juga harapan dari teman pemilih mendapatkan informasi untuk penambahan wawasan. Baik teman pemilih, demikian bincang-bincang eksklusif kita dengan Ketua KPU Republik Indonesia. Dan nanti kan perbincangan menarik lagi, mudah-mudahan beliau mau datang kembali ke Insya Allah. Amin. Baik, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.